Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 10 November tahun 2022. Dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan yang jatuh persis hari ini. Kiranya kita juga adalah pahlawan-pahlawan iman yang terus berjuang sampai akhir. Amin. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama dengan Hosea, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita hari ini, bersikap jujurlah senantiasa di hadapan Allah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-14. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, Hosea mengungkapkan lagi isi hati Tuhan terhadap umatnya. Tuhan dikepung dan dikelilingi oleh kebohongan Efraim dan ditipu muslihat Israel. Tuhan mengingat bagaimana mereka bergumul dengannya. Tuhan mengetahui mereka menangis dan memohon belas kasihannya. Tuhan menuntun dan menjaga umatnya, namun tingkah laku mereka telah menimbulkan sakit hatinya. Kita tahu bahwa hati Tuhan bisa berbalik kepada umat yang dikasihinya. Namun kita juga tahu bahwa ia bisa sakit hati. Tuhan dapat merasa tidak senang karena dihina oleh umatnya. Tuhan juga bisa marah kepada umatnya. Hal ini terlihat ketika ia mengatakan akan memberi balasan. Bahkan ia akan membalas celah dan hutang darah kepada mereka. Sulit untuk memahami bahwa Tuhan bisa sakit hati. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih sayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia bisa sakit hatinya? Namun itulah isi hati Tuhan. Dengan mengetahui isi hatinya, kita bisa mengerti perasaannya. Dengan ini, kita juga diajak untuk memahami dan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Tuhan mengenal umatnya. Ia mengenal Efraim, Yakub, dan mengetahui setiap detail kehidupan mereka. Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi umatnya, namun mereka berbuat yang sebaliknya. Tuhan telah memelihara kasih setianya, namun umat mengabaikannya. Tuhan menjaga umatnya, namun umatnya menjauhinya. Bangsa Israel adalah cerminan hidup kita. Tindakan kita sering sekali berseberangan dengan kehendak Allah. Ingatlah kembali perjalanan hidup kita. Seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan. Seberapa sering juga kita menyakiti hati sesama kita, termasuk orang-orang terdekat yang kita kasihi. Coba kita ingat-ingat kembali ke masa yang lalu. Semoga ingatan itu dapat menggerakkan hati kita untuk memohon pengampunan Tuhan. Setiap hari datanglah kepadanya, mohon pengampunannya. Sebab disadari atau tidak, ada saja pelanggaran dan kesalahan yang kita perbuat yang menyakiti hati Allah. Semestinya kita tidak hanya memohon ampun, tetapi juga bertobat dari kejahatan-kejahatan kita itu. Amin. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan kita panjang sabar, kasih setianya turun-temurun, dan itu jelas seperti firman Tuhan katakan. Karena itu, bersikaplah jujur senantiasa di hadapan Tuhan, dan percayalah, tangannya dengan terbuka akan selalu menanti kita untuk menerima pengampunan dan pengudusannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, percayalah, kemana dan dimanapun kita berada, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah memenuhi hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin ada keluarga saudara yang sakit, percayalah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.